tiba di sebuah kontrakan kumuh dan jelek. Kontrakan itu bahkan lebih jelek daripada punya Bibi. Dindingnya terbuat dari triplek yang sudah jelek. Pintunya dikunci, tapi ada sendal Birisma dan sepatu lelaki. Pasti itu milik pacarnya Bibi. Aku memanggil-manggil namanya sambil menggedor pintu, tapi tidak ada jawaban. "Kita dobrak aja, Mbak. Ini pintunya dikunci dari dalam," kataku. "Oke." Kebetulan pintunya sudah rapuh, jadi gampang sekali didobrak. Kami berteriak dengan apa yang kami lihat. Pacarnya Birisma tewas gantung diri. Tubuhnya kaku, matanya melotot, lehernya terjulur. Mendengar teriakan kami, warga berdatangan. Mereka berkerumun di depan kontrakan. Mereka semua bergidik ngeri melihat mayat yang tewas gantung diri. Tak lama berselang, polisi berdatangan. Mayat lelaki itu diturunkan. Garis polisi dipasang mengelilingi kontrakan. Aku heran kenapa dia gantung diri. Kemana bibiku? Saat itu bagiku semua semakin rumit. Aku dan Mbak Tania dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Aku juga melaporkan kembali bibiku yang sudah berhari-hari hilang. Setelah selesai, kami langsung pulang. Tak henti aku menangisi bibi yang sudah hilang berhari-hari. Keesokan harinya sepulang kerja, aku mendapatkan sebuah petunjuk. Saat pengunjung mal sudah sepi, Tio sudah pulang lebih dulu. Sedangkan aku menemukan jejak kaki seseorang. Kuikuti jejak kaki itu mengarah ke sebuah kios kosong. Aku pernah mendengar cerita Tio kalau kios itu tidak pernah laku karena membawa sial bagi penyewanya. Dahiku berkerut. Di dalam kios itu ada Birisma yang tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. "Inun, sini Nun." "Bibi?" Aku semakin mendekat. "Hei, kamu!" Seseorang membentakku dari kejauhan. Dia adalah satpam mal. Langkahnya terburu-buru mendekat ke arahku. "Ngapain masih di sini?" "Pak, udah berhari-hari bibiku hilang. Tadi aku lihat dia di dalam kios itu." Aku menunjuk kios kosong yang jelas tidak ada siapapun di sana. "Jangan dekat-dekat sama kios itu. Sana pulang, udah malam." "Emang kenapa Pak sama kiosnya?" Pak Satpam melirik kios kosong tersebut. Ada plang bernomor 12 di atas kios. "Ceritanya panjang, kamu mendingan pulang," kata Pak Satpam terkesan mengusir. Aku mengangguk dan beranjak pergi. Pikiranku masih berkecamuk. Bibi di mana? Siapa yang melakukan semua ini pada bibiku? Sambil melamun, tidak terasa aku sudah sampai di depan lift. Mal benar-benar sudah sepi. Pak Satpam yang mengusirku juga tidak terlihat lagi. Mungkin dia sedang memeriksa seluruh ruangan mal. Tidak lama berselang, bunyi lift berdentang. Pintunya kemudian terbuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku masuk dan menekan lantai tujuanku. Lift bergerak perlahan. Tapi ada yang aneh. Aku masih ingat betul urutan tombol lantai pada lift di mall itu. Dari mulai lantai dasar sampai lantai terakhir. Dan seingatku, tidak ada lantai yang berinisial M. Anehnya, sekarang aku melihat tombol lift berinisial M. Apa maksudnya? Liftku malah berhenti di lantai M. Pintu terbuka perlahan. Karena penasaran, aku lantas beranjak keluar dari lift. Dahiku berkerut saat menoleh ke kanan. Di sana toko-toko masih buka. Para pengunjung mal memenuhi lantai tersebut. Mereka berlalu lalang, membawa keluarga, pasangan, dan teman-teman. Lantai M ini sangat luas dan tidak seperti lantai-lantainya di dalam mal. Luasnya sangat tidak wajar. Mungkin saja bisa menampung orang satu stadion bola. Aku berjalan perlahan sambil terus terheran-heran karena melihat apa yang mereka jual bukanlah hal biasa. Kios-kios itu menjual janin bayi.
darah, dan biji-bijian warna hitam. Entah biji apa, aku tidak tahu. Di meja makan, aku bertemu dengan sekelompok anak muda yang menjadi pelanggan setia kiosku setiap malam. Mereka melihat ke arahku dan tersenyum ramah sambil mengangguk. Tangan mereka memegang janin. Aku lihat ada yang masih mengunyah janin itu. Perutku terasa mual. Segera aku menjauh dari mereka. Tidak jauh dari tempatku berdiri, ada seorang wanita berbaju hijau dan lelaki yang pernah bunuh diri sedang sibuk melayani pelanggan di kios mereka masing-masing. Aku juga melihat Bibi di salah satu kios itu. Birisma sedang sibuk melayani pembeli. Wajahnya pucat sekali. Bibi, aku berlari mendekatinya. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan datar. Bibi, ayo pulang. Ku tarik lengannya yang terasa dingin. Dia diam saja sambil memandangiku. Tak lama kemudian, dia keluar dari dalam kios lalu menghampiriku. Pulang, Nun. Bilang ke keluarga Bibi kalau Bibi sudah mati. Bibi ngomong apa sih? Ayo pulang. Aku menarik lengannya. Bibi sekarang tinggal di sini, di mall ini, dan mungkin untuk selamanya. Aku menangis. Air mata hangat membasahi pipiku. Bibi, Inun takut. Jangan tinggalin Inun sendiri di Jakarta, Bi. Kupeluk tubuh bibiku. Pulang, Nun, pulang. Kalau emang Bibi sudah mati, siapa yang bunuh Bibi? Tanyaku sambil menangis. Wajah Birisma berubah menjadi seperti ketakutan. Sebelum ia mengucapkan sesuatu, sebuah cambuk menyambar dari arah belakang Bibi. Cambuk itu melilit lehernya. Bibi diseret masuk ke dalam kios. Ia berteriak minta ampun. Tangannya menggapai-gapai. Pulang, Nun, pulang. Teriak Bibi sesaat sebelum tubuhnya masuk ke dalam kios. Bibi! Seperti ada penghalang yang membuatku tidak bisa masuk ke dalam kios itu. Tubuhku terpental jauh dan berdebam ke lantai. Saat bangun, orang-orang seisi mal itu melihat ke arahku. Mereka sangat menakutkan. Untungnya aku berhasil kabur dari lantai M. Mereka tidak bisa menyakitiku. Mungkin karena jimat pemberian Abah yang selalu kubawa. Sesampainya di depan mal, aku berdiri sendirian menunggu bajai lewat. Kendaraan masih berlalu lalang, tapi tidak terlalu ramai. Di seberang jalan, aku melihat Bu Indri sedang berdiri di samping sebuah mobil sedan warna putih. Ia sibuk menelpon seseorang. Aku langsung bersembunyi di balik tong sampah. Bu Indri, dia sangat misterius bagiku. Entah kenapa, satu-satunya orang yang kucurigai adalah Bu Indri. Aku yakin kalau dialah yang menjadi penyebab hilangnya bibiku. Tak lama kemudian, dia menutup teleponnya lalu masuk ke dalam mobil. Untungnya bajai muncul. Aku langsung naik dan memintanya untuk mengikuti mobil Bu Indri. Aku tidak tahu apa rencanaku. Yang jelas aku penasaran pada bosku. Agar Bu Indri tidak menyadari kalau sedang kuikuti, aku minta sopir bajai agar jaga jarak. Mobil sedan Bu Indri berbelok ke kanan, tepatnya ke arah tendean. Lalu terus melaju hingga tiba di sebuah persimpangan. Mobilnya berbelok kiri. Seingatku, itu adalah jalan menuju ke Kemang. Mobilnya lalu masuk ke perumahan elit dan berhenti di sebuah rumah megah berpagar putih. Mesin bajai dimatikan. Seorang satpam membukakan gerbang. Mobil Bu Indri tidak masuk ke dalam rumah itu. Kepalanya nongol dari jendela mobil. Ia seperti sedang meminta sesuatu pada satpam. Aku tidak dapat mendengarnya. Yang jelas, satpam itu menyerahkan sebuah karung pada Bu Indri. Ia memasukkan karung itu ke dalam mobil lalu melaju kembali. Aku menyuruh sopir bajai untuk mengikutinya sebelum kehilangan jejak. Aku tiba di sebuah gudang. Kalau dilihat dari luar, gudang itu seperti sudah lama terbengkalai. Mobil Bu Indri berhenti di depan gudang tersebut.
Sementara aku turun dari bajai dan membayar ongkosnya, setelah kulihat Bu Indri masuk ke dalam gudang itu, aku lalu mengendap-endap mendekati gudang. Ku cari celah tembok yang berlubang. Dari lubang kecil itu, aku mengintip apa yang dilakukan Bu Indri dan dua orang lelaki yang berpenampilan seperti preman. Mungkin itu pesuruh Bu Indri. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas percakapan mereka. Ada seseorang yang diikat di atas kursi. Itu lelaki tua. Siapa dia? Wajah lelaki itu sangat ketakutan. Setelah berbicara dengan ekspresi terkesan mengancam, Bu Indri mengeluarkan sebuah parang dari dalam karung. Ia menusukkan parang itu berkali-kali ke dada lelaki tua. Darah muncrat. Lelaki itu sekarat. Aku ngeri melihatnya. Kututup mulutku dengan telapak tangan. Sebelum Bu Indri memergokiku, aku lari menjauh dari gudang tersebut. Keesokan paginya, aku mencoba untuk bersikap biasa saja. Untuk saat ini, aku tidak berani membocorkan tentang apa yang kulihat semalam. Bu Indri yang biasanya terlihat ramah, semalam menjadi mengerikan. Tanpa ampun dia membunuh lelaki tua dengan sangat sadis. Aku tidak tahu apa duduk perkaranya. Tapi setelah menyaksikan kejadian itu, aku yakin bibiku juga dibunuh Bu Indri. Tio datang lebih dulu. Aku agak kesiangan. Ia sudah membuka kios dan mengepel lantainya. Dahiku berkerut. Ada buket bunga mawar di meja kasir. Tumben sekali ada bunga di kiosku. Ini bunga siapa? Oh, tadi ada yang ngirim bunga itu buat kamu, Nun. Siapa? Tanyaku heran. Aku nggak kenal, lupa nanya namanya. Siapa ya yang kirim bunga ini? Perasaan di Jakarta aku belum kenal sama banyak orang, kataku. Ya, siapa tahu ada yang ngefans sama kamu, kata Tio sambil terus sibuk ngepel lantai. Oh iya Nun, nanti ada karyawan baru, lanjutnya. Hah? Terus bibiku gimana? Bu Indri kok nggak mau bantu cari sih? Kata Bu Indri dia udah lapor polisi dan sekarang masih tahap pencarian Nun. Aku kesal sambil menggelengkan kepala. Kumasukkan bunga itu ke dalam loker lalu mengambil kain basah untuk membersihkan meja pelanggan. Tidak sengaja dari kejauhan, kulihat wanita berbaju hijau. Itu Naila. Dia tersenyum ke arahku. Naila masih berdiri di sana. Kenapa dia terus mengikutiku? Aku tahu kalau dia itu bukan manusia, melainkan hantu yang bergentayangan di mall ini. Aku berhenti mengelap meja lalu berjalan masuk ke dalam kios. Tiba-tiba Tio berdiri di hadapanku. Ia tersenyum. Aneh sekali. Kamu kenapa? Tanyaku heran. Non, aku mau jujur. Dahiku mengkerut. Jujur apa maksudnya? Tentang bunga tadi. Iya, tanyaku. Itu bunga dariku buat kamu. Tio tersenyum. Dalam rangka apa ya? Enggak dalam rangka apa-apa sih. Dia gelagapan. Oh, ya sudah terima kasih. Jawabku singkat karena malas meladeninya. Nun, saat akan menaruh kain basah, Tio menggenggam lenganku. Apalagi Tio? Dia meraih tas kecilnya, mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus dengan plastik hijau. Aku beli handphone buat kamu supaya kamu gampang komunikasi sama Bu Indri atau sama keluargamu di kampung. Serius? Tanyaku. Tentu saja aku senang ada yang membelikan handphone. Iya Nun, ambil buat kamu. Tanpa ragu lagi, aku mengambil handphone itu. Oke, terima kasih Tio. Sebenarnya ibu dan bapakku tidak punya handphone di rumah. Hanya keluarga Birisma yang punya handphone dan sayangnya aku tidak tahu nomornya. Tidak lama berselang, seorang wanita berdiri di depan kios. Ia terlihat bingung sambil menengadah membaca terbata-bata nama kios tempatku bekerja.